Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 TKJ 3 dari kelompok 3 akan mepresentasikan peran-peran penegak hukum. Perkenalkan, nama saya Rita Subianti. Perkenalkan, nama saya Wanti. Perkenalkan, nama saya Rani Anjani. Perkenalkan, nama saya Anis Marcella. Perkenalkan, nama saya Siska Olivia. Perkenalkan, nama saya Siska Olivia. Saya di sini akan membacakan peran Kepolisian Republik Indonesia atau sering disebut dengan Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka keterpeliharaannya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang menegakkan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Dasar Hukum Kepolisian, Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Tugas dan kewenangan: 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anis Marcella. Saya di sini akan membacakan peran Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jasa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Dasar Hukum Kejaksaan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut KKN. Tugas kejaksaan: 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam melaksanakannya dikoordinasikan dengan penyidik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rani Anjani. Di sini saya akan membacakan peran hakim. Pengertian hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Tugas atau wewenang: 1. Mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 2. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. 3.
Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 4. Jujur, tidak memihak di sidang pengadilan hukum. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wanti, ingin membaca peran advokat. Advokat adalah yang berprestasi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan komunitas hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, pendampingi, dan melakukan tindakan hukum sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003. Seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang maupun yang menjadi hak advokat sebagai berikut. Advokat bebas mengeluarkan pendapat. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Advokat berhak memperoleh informasi. Tugas advokat sebagai penegak hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya. Wewenang advokat sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rita Subianti. Saya di sini akan membacakan peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut KPK. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetusan lahirnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, kejaksaan dan kepolisian dianggap efektif pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. KPK mempunyai tugas atau wewenang sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Mengordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 4. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.